Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan nama aku Steven Agustianto dan di sini aku bersama dengan salah satu mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi di BINUS University yang kebetulan adalah teman aku juga. Namanya adalah Yoga Kantisena. Nah, di sini Kak Yoga akan kita tanya-tanya nih teman-teman terkait dengan pengalaman magangnya kemarin sama enrichment program ya. Kemarin Kak Yoga kalau boleh tahu magangnya di mana Kak? Aku magang di Triputra Agung Persada sebagai IT Business Analyst dan Oh, ERP. oke. Nah, mungkin kita bakal tanya-tanya dulu nih ya Kak, terkait dengan prosesnya waktu itu ketika awal-awal apply intern tuh seperti apa gitu. Nah, kalau boleh tahu Kak, waktu itu dapat informasi terkait internship di Triputra tuh seperti apa sih? Dari mana gitu? Baik, pertama itu aku dapat informasi Triputra itu berdasarkan aplikasi enrichment dari BINUS. Lalu setelah aku apply, aku dikontak sama pihak HR-nya melalui WhatsApp. Di sana HR-nya waktu itu sih mereka memberikan pilihan ke aku. Ada beberapa pilihan sebenarnya seperti IT Business Analyst, IT Operation, Networking, dan IT Support. Lalu, aku di sana berusaha untuk cari tahu dulu nih, bagaimana sih, masing-masing bidang dari IT tersebut. Di sana aku lebih tertariknya itu masuk ke IT Business Analyst, karena memang aku kan juga dari jurusan Sistem Informasi, dan itu, membuatku semakin pengen lebih tahu lagi nih, gimana sih, IT Business Analyst ini bekerja di perusahaan kelapa sawit. Oke Kak. Nah, berarti waktu itu daftar lewat enrichment apps ya, Betul. dari enrichment apps. Nah, kalau misalnya masuk ke sana tuh ada tahapan seleksinya dulu nggak atau langsung masuk gitu? Untuk tahapan seleksinya itu di PT Triputara itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah interview HR dulu. Mereka akan interview kita bagaimana, prospek kita dan bagaimana, knowledge kita terhadap perusahaannya, terhadap, bidang role job yang mau kita apply. Terus setelah mereka merasa, kita ini cocok sebagai kandidat yang akan masuk ke perusahaan tersebut, lalu kita akan diserahkan untuk interview oleh, user yang akan, interview kita. Bagaimana sih, role job kita ini akan dijelaskan dan, apa yang kita harus handle di perusahaan tersebut, gitu sih. Oke. Kalau waktu tesnya itu sendiri Kak, ada nggak sih kayak bagian dari tes yang relevan dengan pelajaran yang udah dipelajarin selama kuliah? Oke, sebelum aku interview ini kan, aku udah jalanin kuliah tuh udah cukup lama ya, udah cukup 2 tahun lah jalanin kuliah. Lalu, dari serangkaian mata kuliah yang diajarin oleh BINUS, itu pada saat aku kerja dan pada saat aku, menganalisis si bisnis analisis itu apa, itu, menurutku yang mata kuliah yang paling berimpak itu adalah ada 3 sih sebenarnya, Information System Business Analysis and Design, Data Management, dan Database sih. Itu sih paling mata pelajaran yang berimpak kepada pekerjaan sebagai IT ERP and Business Analyst sih. Oke. Berarti waktu itu ada 3 ya, berarti ada Business Analyst and Development, kemudian ada, DIM ya harusnya ya? Ya, Oke. Mmm, Boleh diceritain nggak, Kak, gimana caranya si 3 mata kuliah ini tadi itu, eee, bisa berpengaruh atau ngebantu, Kak Yoga selama menjalankan magang waktu itu? oke. Eee, dari Information System, eee, Analysis and Design, itu kita kan pernah diajarin tuh, kayak, flowchart atau desain-desain itu berpengaruh kepada, flow bisnis yang, perusahaannya sedang jalanin. Lalu untuk data management, di mana, kita ini dilatih sebagai, seorang yang mampu untuk menganalisis atau mengambil data secara kritis. Jadi nggak hanya dari segi apa yang kita lihat, tapi kita juga harus tahu data apa yang sebenarnya bisa berguna bagi pengembangan atau bagi pembuatan, sistem tersebut, gitu sih. Oke. Berarti untuk 3 mata kuliah tadi itu bisa dibilang sangat membantu ya, Kak, ya? Betul. Oke. Nah, selain tadi, dari tugas-tugas bukan tugas ya, maksudnya mata kuliah tadi itu, apakah ada skill khusus gitu yang dipersiapkan untuk menjalani magang ini? I see. Kalau skill khusus sih sebenarnya hampir, sama ya. Terhadap maksudnya setiap orang hampir bisa seharusnya. Yang pertama itu mungkin kita tuh harus open minded, karena nggak semuanya, berjalan sesuai pemikiran kita atau sesuai kemauan kita. Tapi, pada intinya
open minded itu penting, public speaking-nya juga penting karena, yang saya pelajarin itu selama saya magang itu benar-benar public speaking tuh dibutuhkan satu sama lain karena kita bekerja dalam tim, gitu. Jadi memang benar-benar berimpact sih terhadap, berjalannya pekerjaan itu selama kita ya, di satu project atau mungkin, satu pekerjaan gitu sih. Oke. Berarti kalau menurut Kak Yoga tuh ada dua dua skill yang cukup penting gitu ya, tadi open Betul minded dan juga public speaking ya? betul. Kalau di, Triputra sendiri gitu ya, Kak, ya, selama ngerjain project gitu, biasa ketemu user ya, Kak, ya? Berarti harusnya ada skill kayak critical thinking juga ya yang perlu ya? Betul betul. Oke. Nah, mungkin untuk yang berikutnya nih, Kak, tadi kan, Kak Yoga di sana di Triputra itu ya bekerja sebagai IT ERP and Business Analyst. Nah, kalau boleh tahu sendiri ya, Kak, secara job desk gitu, di sana tuh ngapain aja sih gitu? Dan, mungkin tanggung jawabnya di sana seperti apa? I see. Untuk, pekerjaan aku selama aku magang di Triputra Agro Persada ini, khususnya kan aku di IT ERP and Business Analyst. Kalau di IT ERP ini kenapa aku, bisa masuk sana, karena memang aku tertarik di bidang ERP, lalu, di ERP di, Triputra Agro Persada ini kita menggunakan yang namanya SAP. Lalu, pekerjaan di sono yang aku tanggung tuh sebenarnya seperti mengolah SAP, itu banyak modul yang, aku handle karena terkait memang, sesuai request user. Lalu aku membuat, tes skenario itu sebenarnya berfungsi untuk jika kalau kita sudah membuat sistem tersebut. Jadi kita akan, tes apakah sistem itu berjalan dengan baik atau sistem itu masih butuh pengembangan. Kadang memang ada beberapa bug atau terkadang memang ada beberapa kesalahan, logik yang memang harus diperbaikin karena di dalam SAP itu kita juga pasti coding juga yang namanya SAP, gitu. Terus aku di sana, handle database juga. Bedanya gini, kalau di sini kan pakai MySQL, kalau di sana itu kita pakai, The Beaver. The Mhm. Beaver itu gunanya untuk kita membandingkan sama, aplikasi yang sedang kita tes keakurasiannya ini. Misalkan ada, aplikasi yang memang dijalankan memang aplikasi yang setiap hari dipakai oleh orang kebun di sana. Lalu, kita bandingkan dengan database yang, data yang sudah masuk ke dalam sistem database-nya kita gitu. Di situ akan kita bandingkan berapa data yang sudah keambil, lalu ada, data-data yang lain lagi yang buat kita bisa komparasi nih antara si, database-nya ini dan data aplikasinya ini. Terkadang bisa berbeda, guys. Oke. Berarti kemarin selama magang tuh lebih fokus ke, modul-modul ERP dan juga database yang ada di Triputra gitu ya, Kak, ya? Betul. Nah, ini menarik nih karena, Kak Yoga ini kayaknya fokus ke ERP dan juga ke database-nya gitu, Kak. Tapi kalau boleh tahu kemarin selama kuliah tuh, ngambil peminatannya apa sih? Kalau peminatan aku itu, digital business sebenarnya sih, Oh, digital business. digital business karena aku ini tertarik sama bisnis juga sebenarnya, cuman emang karena aku berkuliah di information system ya, Mhm. jadi mesti tahu juga sih gimana proses di baliknya bisnis tersebut, Mhm. gitu sih. Nah, ini menarik juga teman-teman. Jadi kan kemarin Kak Yoga ini kan ngambilnya, minor ya berarti ya? Betul, Minor digital business, di mana harusnya digital business itu nggak terlalu spesifik membahas, ERP seperti di misalnya di streaming Applied ERP atau misalnya di database-nya di Applied DB gitu ya. Nah, tapi kemarin berarti pas masuk ke Triputra tuh belajar dulu kan ya di sana ya? Dikasih training nggak? betul, sebenarnya gini, kalau teman-teman aku waktu itu setelah mereka masuk ke Triputra itu, mereka masuk, masih ada training dalam seminggu, 2 minggu. Mmm. Pada saat aku masuk ke sana, aku di-training itu masih ingat banget di tanggal 29 Januari di Mmm. 2024. Itu aku di-training 1 hari untuk bisa tahu semua programnya Tripartite kayak apa, aplikasinya kayak apa, terus sistem apa sih yang mereka jalanin gitu. Itu bener-bener aku di sana cuma 1 hari, setelah itu aku coba adaptasi, belajar sendiri bagaimana, sistem analis ini bekerja gitu Mhm. loh. Karena, itulah karena 1 hari itu sih mungkin ya. Jadi Mhm. susahnya di situ sih ya menurutku. Oke, berarti challenge-nya kemarin, sebenarnya kan dari yang pertama ya, dari yang pertama mungkin, minornya ini kan,
agak sedikit belok gitu ya daripada si job desk-nya selama magang, terus juga waktu trainingnya cukup singkat gitu ya. Betul. Nah, tapi ada poin penting yang bisa kita ambil dari sini, teman-teman. Yang pertama adalah, eee, walaupun kita nggak belajar, bukan berarti kita nggak bisa gitu ya. Kita pasti bisa asalkan kita mau belajar seperti Kak Yoga ini gitu, teman-teman. Kita pengen cari tahu, kita belajar ya kita pasti bisa gitu ya, teman-teman. Nah, ini menarik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, mungkin tadi kan udah kita bahas terkait job desk gitu ya, Kak, ya, dan juga tanggung jawab sama magang gitu. Nah, kita, pengen coba cari tahu juga nih ya, Kak, ya, mungkin selama magang di industri gitu, suasana itu seperti apa sih? Di kantor tuh suasana kerjanya seperti apa gitu? Kalau suasana kerja sih, khususnya tim IT ya. Aku kan kerja di satu tim IT, jadi memang di tim IT ini kita benar-benar solid, yang di mana kita, antara satu, departemen ke departemen yang lain ini berkaitan gitu loh. Jadi nggak bisa bekerja secara terpisah. Untuk suasana di sini kita berusaha bangun secara kekeluargaan, gimana kita membentuk tim yang berasa seperti keluarga juga. Jadi bekerja dengan yang nyaman gitu loh. Nah, untuk di sana sih sebenarnya gini, untuk masalah pekerjaan itu nggak terlalu yang bagaimana, worst-nya, cuman di sana serius juga sih. Maksudnya nggak yang kayak kita terlalu banyak bercanda atau kita terlalu banyak bermain-main, tapi memang di sana, orang-orangnya jago-jago, terus juga skill analisnya itu memang udah jago-jago juga, memang yang mereka tuh ngerti bagaimana sebagai IT ini bisa mewadahi satu perusahaan ini dengan baik gitu. Tim yang, eee, dari tim finansial atau tim procurement, mereka kan semua pakai produk dari IT, gitu sih. Oke, betul. Oke, berarti ini juga ya teman-teman ya, kalau bisa dibilang kita kalau kerja magang di perusahaan manapun pasti kita akan bekerja sama dengan tim gitu ya teman-teman. Jadi di sini, eee, bisa dibilang kita coba jangan menyendiri gitu ya kalau di kantor. Kadang-kadang kita dengar kalau, ada teman-teman yang di kantor tuh menyendiri gitu ya, Kak, ya. Nah di sini kalau dari Kak Yoga kan cerita, eee mau bangun kekeluargaan di mana di sini ada keakraban gitu ya. Jadi kita bisa bekerja sama satu sama lain baik dengan anggota tim kita sendiri maupun juga dengan tim user ya dari luar, Betul. kayak gitu. Nah, kemudian lanjut juga terkait dengan pekerjaan di sana gitu ya, Kak, ya. Selama magang itu ngerjain proyek apa gitu misalnya, Kak? Ada proyek tertentu, di sana dan apakah ada kesulitan atau tantangan selama ngerjain project itu? Oke, sejauh ini selama aku magang selama setahun itu ada 1 sorry 2 tantangan besar yang, memang aku coba handle gitu. Karena, supervisorku ini dia menerapkan kita tuh harus bisa belajar walaupun, kondisinya ini memang yang mendesak gitu ya, butuh waktu atau handle secara cepat atau memang butuh, penanganan yang, kritis, kayak gitu sih. Dan, ada 2 project nih yang bener-bener aku handle itu lumayan pusing sih sebenarnya, karena di sana itu kendaraan itu kan nggak dikit ya, kendaraan itu banyak. Dia ada motor, ada dump truck, ada ekskavator, gitu-gitu, itu ada di kebun. Lalu di sana itu mereka punya yang namanya kodenya sendiri, dan kode-kodenya itu mesti kita tahu nih, kodenya itu terdiri dari, apa saja, misalnya dia dari perusahaan mana, dari pemiliknya perusahaan apa, gitu. Dan itu benar-benar dia kan menggunakan SAP. Jadi jika datanya itu naik dan ternyata data yang mereka berikan salah kepada SAP, SAP akan menolak.